Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rusuni Dewi dari NIM 202100210069 dari Agroteknologi B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan mempresentasikan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan, civic education, dalam membangun karakter bangsa. Yang pertama ini kita harus tahu dulu nih, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis, partisipatif, melalui suatu pendidikan yang dialogial. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada pelajar atau mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan suatu negara. Di sini Indonesia tentunya. Yang kedua ada untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sesuai pasal 30 UUD 45. Yang kemudian ada ini tujuan khusus. Ini dari keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/2000, yaitu 1. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang nomor 3, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai WNI terdidik yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ada 6 hal dalam membentuk karakter. Jadi ada hal-hal nih yang perlu dalam pembentukan karakter. Yang nomor 1, ada kejujuran. Yang nomor 2, ada keterbukaan. Yang nomor 3, ada keberanian mengambil resiko. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang nomor 5, memenuhi komitmen. Serta yang terakhir adalah kemampuan berbagi. Karakter tidak dapat hanya diajarkan, akan tetapi diperoleh dari pengalaman. Oleh karena itu, kita dalam pembentukan karakter itu harus dilatih dari kebiasaan kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kehidupan itulah akan diperoleh suatu pengalaman belajar dalam pembentukan karakter ini. Pembangunan moral dan karakter ini lebih efektif melalui dialog dengan mendiskusikan kasus nyata yang perlu diangkat melalui proses pelatihan itu. Dengan adanya pendidikan karakter ini yang diterapkan di perguruan tinggi maupun di sekolah dapat merancang visi masa depan mahasiswa ataupun pelajar untuk diri sendiri, lingkungan, keluarga, bahkan negara dengan membentuk masyarakat yang madani, yang bersifat kreatif dan inovatif tentunya. Selanjutnya adalah standarisasi pengembangan dalam PKN, dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan itu tentu ada standar nih yang perlu dicapai, yaitu apa aja sih? Yang pertama ada nilai-nilai cinta tanah air, nasionalisme. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar kita itu harus sadar, kita itu harus dapat berbangsa maupun bernegara. Yang nomor 3 ada keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 4, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang nomor 5, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan bernegara. Serta yang terakhir ini adalah kemampuan awal bela negara. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh
anggota Polri, anggota polisi maupun anggota TNI. Tapi kita sebagai mahasiswa, tentunya kita sebagai mahasiswa pertanian, kita harus mampu bela negara sesuai dengan kapasitas dan keahlian kita. Kita di pertanian, kita harus dapat memajukan pertanian Indonesia, kita harus dapat mencapai ketahanan pangan yang mungkin dapat dicapai di tahun 2045. Jadi kita sebagai mahasiswa ini tentu diharapkan mampu bela negara sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keahlian kita. Selanjutnya ini ada patokan pengembangan karakter generasi muda. Jadi dalam pengembangan karakter ini, kita itu ada patokannya. Patokan suatu karakter dalam pengembangan karakter generasi muda selanjutnya. Itu ada apa aja sih? Ada religius, ada kejujuran, tanggung jawab responsibility, ada toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, kreatif, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air atau nasionalisme, serta peduli lingkungan dan sosial. Jadi, patokan-patokan inilah yang akan digunakan dalam pengembangan karakter generasi muda, baik di masyarakat, di perguruan tinggi, di sekolah, maupun di mana saja. Ini ada patokannya. Yang selanjutnya ini adalah kesimpulan yang terakhir. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini adalah upaya dari pemerintah dari zaman dahulu untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Jadi, untuk pembentukan karakter suatu bangsa. Pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka warga negara yang baik dan terpandang di dunia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.